Ruang Dewa Beladiri, bab 331 sampai dengan 335. Bab 331 Pencerahan. Ye Xiwen naik selangkah demi selangkah, dan sekolah seni bela diri yang asli tidak bisa membantu terbang. Kalau tidak, sekolah seni bela diri yang sebenarnya adalah besar dan harus mematahkan kakinya. Tapi kali ini, perlu naik dengan hati yang tulus. Ye Xiwen naik jauh-jauh, tetapi ada seorang pemuda di kepalanya, tentang mata 20-an, alis, tampan dan lurus, alisnya dengan cara yang baik, jubah putih sangat gratis dan mudah. "Kamu adalah Ye Xiwen?" Pria itu bertanya. "Tepat." Ye Xiwen mengangguk. "Ikut aku." Pria itu tidak mengatakan apapun untuk menolak, yang membuat Ye Xiwen merasa lega. "Nama saya Bai Jiansong. Itu adalah murid ketiga dari generasi bintang Tibet. Anda akan menjadi murid dari puncak bintang Tibet kami 2 tahun kemudian daripada Anda," kata Bai Jiansong. "Aku telah melihat 3 bersaudara." Ye Xiwen berkata, tetapi dia sedikit terkejut. "Apakah kamu harus memeriksa apa?" "Totalnya tidak sedikit. Jika kamu lulus ujian, tidak akan ada siapa-siapa, dan kamu bisa menyembah orang-orang Zhenwu. Di mana perbedaannya bisa lebih buruk, letakkan di beberapa tempat kecil, itu adalah jenius tak tertandingi, kualifikasi adalah pilihan utama." Bai Jiansong sama sekali tidak tersembunyi, tidak takut untuk menakuti Ye Xiwen. Status quo dari puncak bintang Tibet, yang tidak tahu seluruh Akademi Zhenwu, harus dikatakan bahwa tidak ada yang disembunyikan. Faktanya, dahulu kala, akan ada sejumlah besar orang yang datang ke Tibet. Alasannya sangat sederhana. Meskipun puncak bintang Tibet telah turun selama bertahun-tahun, warisannya masih ada di sana. Bintang Tibet klasik masih menjadi salah satu latihan paling maju dari Akademi Zhenwu. Bahkan beberapa orang telah membudidayakan bintang Tibet dan menjadi salah satu yang terbaik di sekolah seni bela diri. Karakter, ketika puncak bintang Tibet itu kuat, pernah peringkat di antara 10 warisan milik raksasa terkenal. Tetapi dalam pertempuran itu, banyak tuan jatuh. Ini menyebabkan generasi puncak bintang Tibet dan jatuh pada kecepatan tercepat. Bintang-bintang Tibet pada awalnya adalah latihan tingkat atas yang dapat diolah oleh beberapa orang, dan orang-orang mati secara kolektif, dan bintang-bintang Tibet hancur. Namun, bintang Tibet masih memiliki kesempatan untuk muncul kembali, karena di puncak bintang Tibet, ada tebing berbentuk bintang, dan ada jejak seni bela diri zaman kuno di tebing berbentuk bintang. Nenek moyang pertama dari puncak bintang Tibet juga ini didasarkan pada jejak-jejak ini yang telah sangat terinspirasi untuk membuka bintang Tibet. Wang Xingya ini masih ada sampai sekarang, yang berarti masih ada orang yang memiliki kesempatan untuk memahami bintang Tibet. Jadi banyak orang yang datang. Namun pada akhirnya mereka semua pergi dengan kekecewaan. Kemudian, tidak ada yang tertarik pada bintang tersembunyi, karena puncak utama lainnya tidak kalah dengan praktik bintang Tibet, dan mereka tidak membutuhkan pemahaman mereka selama ribuan tahun, siap untuk belajar, siapa pergi ke bintang Tibet Canggu. Oleh karena itu, setiap generasi bintang Tibet hampir 2 atau 3 anak kucing. Dan waktu terburuk, bahkan 1 kali lulus. Ye Xiwen memandang saudara divisi 3 Bai Jiansong, suasananya terkendali, tak terduga, dan napas pengudusan yang luar biasa samar. Murid-murid Ye Xiwen tiba-tiba berkontraksi, dan nafas semacam ini bukanlah tempat yang suci tetapi juga semi-suci. Budidaya semacam ini dilakukan pada warisan titik-titik kecil. Dapat menjadi figur kekuatan nyata, meskipun puncak bintang Tibet diklaim telah turun selama bertahun-tahun, tetapi jelas jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Sisi lain hanya 2 lingkaran lebih awal dari dirinya sendiri. Sulit membayangkan bahwa ia telah hancur sedemikian rupa. Tapi 3 bersaudara, saya telah menyinggung aula penegakan hukum di luar. Saya takut membawa Anda beberapa masalah. Ye Xiwen memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. "Kami tidak takut, apa yang kamu takutkan, orang-orang di aula penegakan hukum, hei, tahun-tahun ini,
mereka juga melebih-lebihkan, memperbudak banyak murid sekolah untuk melayani mereka, benar-benar pingsan. Bai Jiansong, sejak kamu masuk pintu puncak bintang kita, yaitu, murid kita dari puncak bintang, jika mereka berani menemukannya, itu adalah mereka ingin mati. Pembukaan Bai Jiansong adalah yang mendominasi, itu adalah keyakinan yang tak terkalahkan. Ye Siwen diam-diam mengatakan bahwa ketiga saudara ini mungkin bukan karakter sederhana. Karena kamu telah memasuki pintu, maka aku akan memberitahumu tentang aturan puncak bintang Tibet. Aturan kami sangat sederhana. Kita tidak boleh menggertak leluhur dan merusak pintu yang sama. Orang lain tidak perlu memperhatikan. Bai Jiansong menjelaskan, sekarang ada 5 murid di puncak bintang Tibet. Menghitung Anda, ada 6. Menghitung Master, ada 7 orang secara total. Ye Siwen tersenyum pahit. Bintang Tibet ini benar-benar 2 atau 3 anak kucing. Dengan cara saya sendiri, hanya 7 orang secara total, pada dasarnya hanya dapat dianggap sebagai sekte miniatur. Tuan adalah yang pertama memulai. Saya telah mengikuti Tuan sejak saya masih kanak-kanak. Saya sudah memulai 5 kali sebelum Anda. Sekarang saya belum kembali dengan Tuan. Ada juga saudari kedua. Saudari kedua Liu Lanlan 3 tahun di depan Anda. Sekarang dalam retret, karena kebesaran saudara dan Tuan tidak ada di sana, dan saudari kedua sedang mundur. Oleh karena itu, terserah saya untuk mengurus hal-hal di atas dan di bawah bintang tersembunyi. Di bawah saya, ada 4 saudara, Yang Wenjun dan 5 saudara perempuan Anda, Deng Suixin. Anda telah berada di sana untuk sementara waktu. Bai Jiansong memperkenalkan seni bela diri ke atas dan bawah, dan tentu saja, tidak ada banyak orang. Ini sangat menyedihkan. Ye Siwen mengikuti Bai Jiansong sepanjang jalan, dan segera tiba di puncak-puncak bintang Tibet. Pada saat ini, 2 orang sedang menunggu. Salah satunya adalah jubah berjubah, alis yang lebih tinggi dari Ye Siwen, dan karakter nasional kuadrat dengan senyum di wajahnya. Di sampingnya, ada seorang wanita, sekitar 20 tahun, gaun hijau air, pemutih kulit memenangkan salju, runcingkan dagu, alis kecil, sepasang mata berair, sangat indah. Ye Siwen memiliki hati yang jernih, seharusnya saudara 4 divisi Yang Wenjun dan 5 divisi Deng Suixin. 3 bersaudara, apakah ini pendatang baru kami? Bukankah itu yang terbaik? Aku bukan lagi yang terkecil, kamu tidak bisa memberitahuku untuk melakukan ini. Deng Suixin tersenyum sedikit, dan wajahnya sedikit bersemangat. Apa yang kamu katakan? Siapa yang harus kami perintahkan untuk melakukan ini? Yang Wenjun berkata dengan tidak berdaya. Ye Siwen telah melihat 4 saudara laki-laki, 5 saudara perempuan. Ye Siwen berkata, Ye Siwen dapat melihat bahwa hati mereka tidak buruk, yang membuat Ye Siwen juga baik hati. Kedua saudara dan saudari ini juga tidak terlalu dangkal, mereka sudah menjadi ranah 9 puncak yang legendaris, dan harus dengan cepat menyeberang ke tahap semi-sakral, dan itu sangat tirani. Yah, kamu punya waktu untuk berbicara kembali, aku akan membawa 6 divisi ke Wang Xingya. Bai Jiansong menyela pikiran Ye Siwen. Di bawah kepemimpinan Bai Jiansong, Ye Siwen pergi ke tanah suci puncak bintang Tibet, Wang Xingya, dan seluruh puncak bintang Tibet, yang berkembang karena tebing Wang Xing ini. Tidak ada perbedaan antara pandangan ini pada Wang Xingya dan tebing umum, tetapi Bai Jiansong berkata, tidak ada petunjuk di siang hari. Hanya ketika malam berakhir, tebing bintang ini akan menjadi berbeda. Di malam hari, malam itu datang dengan tenang, menutupi bumi. Kekuatan bintang di langit diproyeksikan, dan itu sepenuhnya diserap oleh sisi bintang. Pada saat ini, mata Ye Siwen, sisi tebing bintang, sebenarnya mulai berubah. Perlahan-lahan berbeda, dan sesosok tubuh bergetar di dalamnya, seolah-olah itu adalah seni bela diri yang tiada taranya. Tampaknya juga dalam nyanyian, menjelaskan kebenaran antara langit dan bumi, keanehan anomali, Ye Siwen secara bertahap terpesona, ruang misterius di pikirannya berjalan liar, dan itu adalah alasan untuk evolusi dekomposisi Ye Siwen dari wajah ini.
Di sebelah Bai Jiansong, Ye Siwen benar-benar jatuh, seolah-olah untuk memahami apa yang sama, tiba-tiba terkejut, mengetahui bahwa potongan Wang Xingya ini berdiri di sini. Saya tidak tahu berapa tahun, saya tidak tahu yang mana yang besar saya bisa tinggal, tetapi selama bertahun-tahun, pemahaman Wang Xingya tentang bintang-bintang Tibet selalu menjadi legenda. Rata-rata orang melihat masa lalu, pada kenyataannya, itu adalah batu yang agak aneh di malam hari. Puncak bintang Tibet hampir bisa mengatakan di atas adalah warisan yang rusak, karena selain generasi pertama leluhur, tidak ada yang bisa memahami bintang Tibet melalui Wang Xingya. Ini adalah hari yang menyedihkan, dan bintang Tibet telah jatuh begitu lama. Akhirnya, bintang suci Tuan muncul, dan perlahan-lahan menemukan kembali bagian dari bintang-bintang. Pada tahun-tahun ini, puncak bintang hanya sedikit meningkat, dan kemudian tuannya juga dimungkinkan untuk memahami bagian dari bintang Tibet melalui Wang Xingya. Keduanya berada di luar untuk memperbaiki bintang Tibet dan saling membuktikan bintang Tibet yang telah mereka pelajari. Diyakini bahwa masa-masa kemunculan kembali bintang Tibet tidak jauh. Sekarang ada saudara 6 siswa lain, yang benar-benar dapat memahami jejak-jejak seni bela diri di tebing Wangxing. Apakah ini hari ketika Tuhan ingin mengembalikan transportasi gas yang telah berhutang kepada bintang-bintang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya? Wajah Bai Jiansong juga menunjukkan kegembiraan yang tak terkendali. Puncak bintang Tibet memiliki beberapa jenius yang dapat berpartisipasi dalam pengamatan tebing bintang. Apakah ini pertanda Daxing? Saya tidak menyangka Ye Siwen ini memiliki bakat seperti itu. Kali ini membiarkan bintang Tibet mereka memuncak dengan tawaran besar. Bai Jiansong duduk langsung dari Ye Siwen dan membela hukum untuk Ye Siwen, menghindari orang-orang yang mengganggu pencerahan Ye Siwen. Peluang untuk mencapai pencerahan seperti itu jarang terjadi. Beberapa orang tidak pernah menyadari kehidupan ini. Ini tergantung pada peluang satu orang. Namun, Bai Jiansong tidak tahu keberadaan ruang misterius dalam pikiran Ye Siwen, karena keberadaan ruang misterius ini yang dapat terus dipahami oleh Ye Siwen. Bagi Ye Siwen, dengan ruang misterius ini, pencerahan tidak terlalu misterius baginya. Selama ada semangat yang cukup, semuanya tidak menjadi masalah. Pada saat ini, dalam benak Ye Siwen, satu bintang terbentuk, dan satu demi satu meledak, seperti ledakan besar alam semesta yang terus membakar dan menghancurkan. Dalam kelahiran dan kematian bintang-bintang ini, pemahaman Ye Siwen tentang kekuatan bintang-bintang juga meningkat sedikit demi sedikit. Bab 332 Guan-Guan Jing. Bintang-bintang dilahirkan dan dihancurkan, dan Ye Siwen tampaknya berada di alam semesta yang sangat besar. Dalam semesta ini, Ye Siwen tampak sangat kecil. Di seluruh alam semesta, Ye Siwen terlalu kecil, seperti debu halus, dengan aliran, bintang-bintang tampaknya meledak di sekelilingnya. Dalam benak Ye Siwen, tampaknya ada sesuatu yang meledak, sesuatu dalam pencerahan, dan ruang misterius di pikiran saya berjalan liar. Di kejauhan, suara nyanyian yang lebih keras dan lebih keras hampir mengganggu pengetahuan Ye Siwen. Sekali dan untuk semua, dia tidak repot-repot membaca dalam pikiran Ye Siwen. Bagi orang awam, tidak mungkin mempertahankan keadaan pencerahan yang dalam ini untuk waktu yang lama. Dalam kondisi ini, ia tidak bisa bertahan selamanya. Suara nyanyiannya sangat samar. Untuk mendengarkannya berkali-kali, saya hanya bisa memahaminya dengan samar. Inilah sebabnya mengapa bintang Tibet dan tuannya memiliki pencerahan, tetapi tidak ada dari mereka yang memiliki cara untuk mengonfirmasi. Apakah Anda pernah mendengarnya benar atau tidak? Keduanya harus memverifikasi pendapatan masing-masing, mengoreksi satu sama lain, mencoba menemukan versi yang benar. Namun, Ye Siwen berbeda. Dia bisa dalam kondisi sempurna untuk waktu yang lama, selama ada cukup kesempatan, dia bisa bertahan. Ruang misterius terus-menerus menganalisis jejak-jejak seni bela diri. Tentu saja, aura yang dikonsumsi saat ini telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Hampir setiap detik, ia mengkonsumsi 10 roh menurut kecepatan konsumsi ini.
bahkan jika itu adalah roh Ye Xiwen, tidak ada cara untuk mendukungnya terlalu lama. Bintang Tibet itu sangat esoteris, dan tidak ada cara untuk memahami seberapa besar kultivasi Ye Xiwen. Perasaan Ye Xiwen sangat menjengkelkan sekarang. Ada kekuatan yang tidak bisa melihat sosok itu dan terus melantunkan mantra di depannya, mengulangi ayat yang sama. Saya tidak tahu sudah berapa lama. Ye Xiwen mendengarkan kumpulan tulisan suci ini berkali-kali dan bahkan mengingatnya sepenuhnya. Dia juga mengerti bahwa set ini mungkin adalah versi lengkap dari Tibet Star Classic, dan itu masih versi lengkap dibandingkan dengan leluhur dinasti Tibet. Lengkapi juga versi lengkapnya. Meskipun Ye Xiwen tidak tahu apa bintang asli Tibet itu, tetapi dia juga tahu sedikit. Tak seorang pun kecuali dia yang bisa bertahan lama di bawah pencerahan intensitas tinggi ini. Meskipun Ye Xiwen merasa bahwa ada seorang pria yang tidak dapat melihat sosok itu dengan jelas, dia meneriakinya, tetapi itu hanya secangkir air, hanya konsep yang samar untuk membaca tulisan suci. Adalah baik untuk mengingat salah satu tulisan suci, masih banyak tempat yang ambigu. Ye Xiwen juga tidak tahu berapa kali dia mendengarkan. Setelah menganalisis berapa kali dalam ruang misterius di pikiranku, aku yakin bahwa aku harus mendengar versi finalnya. Untuk memahami bintang-bintang Tibet, Ye Xiwen akhirnya memiliki konsep pendahuluan. Bintang klasik Tibet ini harus menjadi metode yang sangat kuat untuk tetap berada dalam kekuatan alam semesta, menjadikan alam semesta dan alam semesta sebagai siklus besar dan menggambarkan kekuatan alam semesta. Siang dan malam, dengan kekuatan alam semesta ini, mengendalikan diri, sangat bagus, dan lebih dalam ke kedalaman dapat dipercayakan pada kekosongan. Satu tangan dan satu tembakan dapat membuat alam semesta runtuh, bintang-bintang meledak terbuka, sangat kengerian. Tentu saja ini adalah versi lengkap dari Tibetan Star Classic, tetapi versi yang tidak lengkap tidak memungkinkan untuk dikembangkan sejauh ini. Dan di luar dunia, saat Ye Xiwen mendengarkan bintang Tibet berulang-ulang, itu menjadi lebih jelas dan lebih jelas lagi dan lagi. Kekuatan bintang-bintang di langit malam mulai bersinar di tubuh Ye Xiwen, dan tubuh Ye Xiwen ditutupi dengan lapisan perak. Saat pemahaman Ye Xiwen tentang bintang Tibet semakin dan semakin lengkap, kekuatan bintang-bintang di langit tampaknya menjadi gila. Penerangan gila tubuh Ye Xiwen diserap oleh tubuh Ye Xiwen, dan perlahan-lahan membentuk badai besar. Badai kekuatan bintang. Di sisi Bai Jiansong melihat visi Ye Xiwen, dan tiba-tiba dia kaget. Apa situasinya? Sebenarnya, gerakan sebesar itu dibuat, dan pesona besar diatur, dan Ye Xiwen diliputi di dalamnya. Biarkan visi bocor. Segera ada ledakan ekstasi, karena dia bisa melihatnya. Ini jelas dapat dipahami. Dia telah mengembangkan karakteristik bintang Tibet klasik. Hanya setelah berlatih, bintang Tibet klasik dapat memungkinkan untuk memotivasi bintang-bintang secara gila-gilaan. Singkatnya, Ye Xiwen memahami bintang klasik Tibet, dan ini lebih dari harapan bahwa bintang klasik Tibet yang dipahami Ye Xiwen dikembalikan ke versi lengkap dari bintang klasik Tibet. Dia tidak tahu bahwa Ye Xiwen tidak hanya memahami klasik bintang Tibet, tetapi dia masih lebih lengkap dan esoteris daripada bintang Tibet yang disadari oleh generasi pertama mereka. Pedang putih itu diam dan tidak berani mengganggu pemahaman Ye Xiwen, tapi sudah senang. Namun, untuk Ye Xiwen, volume bintang-bintang ini tetapi memiliki nilai referensi yang bagus, tetapi bukan itu cara Ye Xiwen ingin pergi. Pintu bintang Tibet ini telah dilatih secara ekstrim, dapat menanggung kekosongan, meminjam kekuatan surga, dan merajalela, sangat bagus, tetapi jalur hegemoni Ye Xiwen hampir sepenuhnya bertentangan. Karena Ye Xiwen berjalan di jalan, ia cukup kuat untuk mematahkan semua belenggu dan mencapai eksistensi tertinggi. Dengan kata lain, dalam volume bintang-bintang ini, pada kenyataannya, ini sama sekali berbeda dari cara jalur Yuan Shen dan jalur tubuh suci Ye Xiwen. Meskipun ada cara untuk memuaskan tubuh dengan kekuatan bintang di bintang Tibet, pada akhirnya, itu adalah metode Yuan Shen. Bagi yang lain, itu mungkin tidak masalah sama sekali,
karena mereka tidak bisa menyentuh level ini, tetapi untuk Ye Xiwen, ini adalah pilihan yang diperlukan. Meskipun Yemo hanya roh instrumental, master yang pernah ia ikuti terlalu banyak. Banyak hal yang misterius dan misterius bagi orang lain adalah benar bagi Yemo. Di bawah pengaruh Yemo, Ye Xiwen juga tahu banyak hal yang orang lain tidak tahu. Di era yang jauh, ada sekelompok reparasi yang kuat, yaitu jalur kesaksian Yuan Shen, pemahaman tentang surga, dan akhirnya ke-10 dewa mereka sendiri di surga, sehingga mencapai tujuan keabadian, tetapi itu untuk waktu yang lama. Itu telah menghilang sebelumnya, setidaknya itu langka di dunia nyata, digantikan oleh kebangkitan prajurit, dan itu benar-benar cara lain. Dan tukang reparasi menganggap seluruh alam semesta luar sebagai sebuah siklus, dan mengintegrasikan diri mereka ke dalam surga ini, menjadi bagian darinya, dan menjadi penguasa darinya. Pria adalah cara lain untuk menggunakan tubuhnya sendiri sebagai lingkaran kecil. Buat alam semesta kecil, ini adalah jalan yang sama sekali berbeda. Versi lengkap dari bintang Tibet sangat kuat, tetapi bagi Ye Xiwen, ini adalah jalan yang sama sekali berbeda. Jalur yang Ye Xiwen tidak bisa pilih. Ye Xiwen, ini adalah kesempatan yang bagus. Kamu jarang berada dalam kondisi pencerahan yang begitu dalam. Kata Yemo, jika kamu tidak berencana untuk menumbuhkan bintang Tibet, aku sarankan kamu memanfaatkan kesempatan ini untuk menciptakan jalanmu sendiri. Ye Xiwen tahu apa yang ingin dikatakan Yemo. Faktanya, Ye Xiwen telah berlatih sampai sekarang. Ming Yugong tidak pernah menjadi versi asli dari Ming Yugong, tetapi telah terus diperkuat oleh Ming Yugong. Ye Xiwen telah menguat begitu lama, dan Ming Yugong telah lama tidak bisa dikenali. Yang paling penting Ye Xiwen di Ming Yugong adalah bahwa Zhongzhen Pinghe, terlepas dari praktik Ye Xiwen, dapat dimasukkan dalam Ming Yugong ada di orbit permainan. Oleh karena itu, meskipun Ye Xiwen memiliki banyak rumor rahasia, beberapa di antaranya bukan manusia, tetapi mereka dapat ditransfer tanpa hambatan. Mereka mengandalkan inklusivitas Ming Yugong. Banyak latihan, kultivasi Ye Xiwen tidak memihak. Tanpa rekonsiliasi dari Ming Yugong, Ye Xiwen telah lama meninggalkan cedera yang tidak terkendali. Ini juga merupakan kesempatan bagi Ye Ximing untuk mengolah yang kuat lainnya. Berlatihlah, tetapi belum ada alasan untuk bertindak. Namun, titik awal Ming Yugong itu sendiri terlalu rendah. Ini hanya latihan bawaan. Bahkan jika diperkuat, itu tidak akan mengubah esensi dari titik awalnya. Jadi, sampai sekarang, perlahan-lahan mulai mengikuti Ye Wen. Kecepatannya naik, kamu Xiwen sudah bisa merasakannya. Ming Yugong adalah tangki air. Tidak peduli seberapa keras tangki air itu masih akan menjadi tangki air dan tidak akan menjadi laut. Sudah waktunya untuk mengubah langkah kemajuan Ye Xiwen. Di dunia luar, langit telah cerah, dan bintang-bintang di langit berangsur-angsur menghilang. Kekuatan bintang-bintang yang terkumpul dengan liar karena Ye Xiwen menyadari bintang-bintang Tibet secara bertahap tersebar. Namun, penglihatan Ye Xiwen tidak berkurang sama sekali, sebaliknya ada penglihatan lain. Hanya kekuatan bintang-bintang yang diproyeksikan dan perlahan-lahan diserap oleh Ye Xiwen. Sekarang, Ye Xiwen telah meluap. Nafas alam semesta tidak lagi menjadi kekuatan bintang-bintang yang masuk. Sebaliknya, tubuh Ye Xiwen sebenarnya meluap-luap dari kekuatan bintang-bintang. Tubuh Ye Xiwen berangsur-angsur muncul dengan lebih banyak dan lebih banyak cahaya yang kuat. Seluruh orang itu seperti bintang besar, memancarkan cahaya tanpa akhir dan menyinari seluruh alam semesta. Momentum Ye Xiwen telah mencapai puncaknya. Ketika pesona di bawah pedang putih sedikit terguncang, Ye Xiwen tiba-tiba membuka matanya. Akhirnya selesai, dan hal pertama tentang Guan People's Classics. Dalam Ye Xiwen Dantian, matahari kecil yang menyilaukan mengambang dengan tenang di Dantian, menerangi seluruh bagian Dantian Ye Xiwen. Bab 333 menuju terobosan. Dalam kegelapan Dantian Ye Xiwen, kali ini, ada putaran matahari lain, dan matahari bersinar, menerangi seluruh bagian Dantian,
sepotong kekacauan yang terkoyak oleh cahaya gelombang www.metelnovel.com gelombang datang ke Breaking the Wind. Jika dantian Ye Siwen adalah alam semesta yang diperkecil, putaran matahari ini adalah pusat alam semesta, asal mula alam semesta. Inilah yang diciptakan Ye Siwen, People's Classics, yang sesuai dengan jalannya. Pandangan yang disebut umat manusia adalah untuk mengamati alam semesta manusia. Di antara para pejuang, ada yang mengatakan bahwa tubuh manusia adalah alam semesta kecil, tetapi tidak ada yang pernah menganggap manusia sebagai alam semesta kecil untuk berolahraga. Namun, Ye Siwen berani melakukan ini setelah memahami bintang-bintang. Pemahaman Ye Siwen tentang seluruh alam semesta adalah perbaikan gila, dan dia punya ide gila untuk membuka alam semesta di dalam tubuh. Merupakan ide yang sangat gila untuk berolahraga sebagai alam semesta kecil. Namun, Ye Siwen melakukan hal itu setelah dia mengkonfirmasi Guo Renjing yang setengah sakral. Ye Siwen akhirnya meledakkan dantian, seperti ledakan besar pertama di alam semesta, benar-benar merobek celah di dantian, kondensasi diskusikan matahari yang panas. Ini adalah alam semesta kecil di tubuh Ye Siwen. Kemudian, dengan perbaikan terus-menerus dan terobosan, Guanyin yang terus-menerus, alam semesta kecil di Ye Siwen akan semakin sempurna, dan galaksi, nebula, dan alam semesta secara bertahap akan berevolusi menjadi alam semesta yang nyata. Guo Renjing, milik Ye Siwen juga akan menjadi kitab suci kuno yang mengejutkan. Namun, saat ini, melihat klasik masih hanya tahap akar rumput. Semuanya masih belum diketahui. Ye Siwen hanya menggabungkan teori bahwa tubuh manusia adalah alam semesta kecil dan apa yang telah ia pelajari dari bintang Tibet, dan menggabungkan mereka untuk membentuk barang-barang mereka sendiri. Ada begitu banyak hal di Sang Xingjing yang layak dijadikan referensi oleh Ye Siwen. Ini juga layak untuk metode Ye Siwen dalam memperkeruh tubuh. Kekuatan bintang-bintang ini juga dapat ditampung oleh Ye Siwen. Tubuh dari tubuh emas. Meskipun jalannya tidak bisa seperti ini, Ye Siwen bisa belajar banyak dari itu. Kali ini, Ye Siwen dapat dikatakan telah mendapat banyak manfaat. Ye Siwen benar-benar mengkonfirmasi jalannya sendiri untuk pertama kalinya. Setelah mengkonfirmasi, ada arah. Meskipun sangat sulit, Ye Siwen pasti akan melewati jalan setapak. Ye Siwen membuka matanya dan mendapati bahwa Bai Jiansong memandangnya dengan takjub. Dia berkata, 6 adik lelaki, apakah Anda menyadari bintang-bintang? Ye Siwen mengangguk, tidak ada yang bisa disembunyikan. Rahasia sebenarnya bukanlah sutra Tibet, tetapi melihat klasik. Meskipun melihat klasik masih belum lengkap, Ye Siwen yakin untuk terus meningkatkan, dan orang bijak kuno dapat membuat dari tulisan suci kuno yang menghancurkan bumi. Dia bisa. Hebat, kali ini kita memiliki 3 orang yang dapat memahami bintang-bintang di puncak bintang Tibet. Ini tidak jauh dari pemulihan bintang-bintang. Bai Jiansong mendapat jawaban positif dari Ye Siwen. Beberapa kejutan sulit untuk diri mereka sendiri. Bintang-bintang Tibet sebelumnya juga sedikit seperti ini, satu demi satu, generasi demi generasi orang terus-menerus memahami, dan kemudian mengubah bintang Tibet dan akhirnya memiliki kemakmuran puncak bintang Tibet. Bintang-bintang Tibet adalah dasar asteris dari bintang-bintang Tibet. Bintang yang hilang dari bintang-bintang Tibet hanyalah sebuah warisan kecil dari nama warisan 100 besar. Lihat 2 atau 3 anak kucing. Adik laki-laki akan tahu. Aku telah mengirim pesan untuk memberitahu tuan dan tuan, kata Bai Jiansong. Bai Jiansong menjelaskan bahwa Ye Siwen tahu bahwa bintang-bintang asli dan para penguasa Tibet telah pergi ke luar wilayah kekuasaan, di medan perang ekstraterestrial di mana orang bijak dari bintang Tibet hampir sepenuhnya dimusnahkan, adalah mungkin untuk menemukan orang bijak dari dinasti bintang. Bintang Tibet pada kenyataannya, hal ini, puncak dari bintang Tibet di masa lalu sedang dilakukan, tetapi belum ada kemajuan. Dengan Zhang Xingjing yang kamu pelajari dari 6 divisi, kemajuan bintang-bintang bisa jauh lebih baik, kata Bai Jiansong.
Ye Siwen melihatnya dalam hatinya demi bintang Tibet, dan senyum di wajahnya tidak palsu. Dia juga dikagumi. Tuan harus kembali setelah kamu menyelesaikan kompetisi percobaan, kata Bai Jiansong. Kontes uji coba orang, tanya Ye Siwen. Ya, ya, Bai Jiansong berkata dengan serius. Setiap kali kontes uji coba rakyat adalah hal yang sangat penting untuk setiap puncak. Karena kinerja orang-orang ini diputuskan secara langsung. Kami memiliki puncak-puncak ini. Jumlah sumber daya yang dapat Anda peroleh, semakin baik kinerja Anda, semakin banyak sumber daya yang bisa kami dapatkan. Petik 2. Hei, kali ini mari kita cari tawaran besar. Dengan bakatmu, itu benar-benar cukup untuk mendapat peringkat di 100 teratas sesi ini. Mereka seharusnya tidak menjadi kerugian mereka. Bai Jiansong berkata sambil tersenyum. Faktanya, ini kurang dari sebulan sejak kontes uji coba selesai. Kamu harus bersiap juga, dan kamu harus berhati-hati dengan rahasia aula penegakan hukum, kata Bai Jiansong. Dengan karakter mereka yang harus dilaporkan, itu pasti akan menjadi milikmu. Yah, Ye Siwen mengangguk. Ini tentu saja tidak perlu dikatakan. Jika saudara dari aula penegakan hukum ingin mengambil kesempatan untuk menanganinya, dia bukan vegetarian. Lapangan percobaan pria ini ditempatkan di luar domain. Yang disebut domain ekstrateritorial berada di luar domain celestial. Ada banyak makhluk tirani yang sedang mengamuk. Banyak dari mereka mencoba menyerang seni bela diri kita yang sebenarnya. Uji coba Anda juga ini untuk membersihkan binatang buas aneh yang berusaha mendekat. Bai Jiansong berkata, tentu saja, tidak akan ada yang terlalu tirani, atau kamu tidak akan bisa mengatasinya. Petik 2. Kali ini, jutaan orang akan berpartisipasi, tetapi pada dasarnya hanya mereka yang setengah langkah legendaris 3 atau 4 dapat dicampur. Bai Jiansong berkata, tapi saya mendengar bahwa Anda juga memiliki kehadiran tirani yang kuat dalam sesi ini. Pada usia muda, beberapa master dengan fisik khusus sudah setengah legendaris dan master 8 kali lipat. Orang-orang ini benar-benar mempesona, dan sekolah juga harus fokus pada pelatihan. Petik 2. Ye Siwen mendengarkan, tiba-tiba sekilas, setengah langkah legendaris 8, 9 berat, artinya, sudah memiliki tingkat atas kekuatan legendaris, di selatan juga cukup untuk menyerah pada keberadaan mengerikan satu sisi. Di antara rekan-rekannya sendiri, ada tuan seperti itu, dan itu benar-benar tidak dapat dipahami. Sekarang ia hanya mampu mencapai setengah langkah legendaris 5 bidang, dan kekuatan tempur sebanding dengan legenda setengah langkah. Generasi yang lebih muda memang Crouching Tiger, Hidden Dragon, terutama tubuh-tubuh khusus itu, yang digambarkan sebagai orang bodoh. Bakatmu tidak buruk, masa depan tidak terbatas, tetapi jangan dianggap sebagai batu loncatan oleh pesona mereka, kata Bai Jiansong. Sekarang tuan dari bintang Tibet, dan juga tuan ditempatkan, divisi kedua mundur, hal-hal ini hanya dapat bertanggung jawab untuk memberitahu Ye Siwen. Ayah, mata Ye Siwen bermartabat, dan awan gelap di kejauhan berkumpul. Ye Siwen ingin merampok. Aku mengandalkan, kamu benar-benar harus merampok. Bai Jiansong melihat awan gelap di kejauhan berkumpul, betapa tiba-tiba tidak tahu, apakah Ye Siwen harus dirampok. Kemarin, Ye Siwen tidak memiliki tanda-tanda perampokan. Tiba-tiba ini mulai dirampok. Itu pasti merupakan kemajuan besar dalam bidang pencerahan tadi malam dan manfaat dari Tianda. Ini hanyalah akhir dari keadaan pencerahan, ini akan merampok. Saya harus merasakan bahwa manfaat dari pencerahan itu hebat, tetapi sayangnya kebanyakan orang, generasi ini jarang memiliki beberapa pencerahan. Ye Siwen berdiri dan hendak terbang keluar dari ruang lingkup Akademi Zhenwu. Dia tidak ingin merampoknya di sini. Bai Jiansong berkata, kamu akan tinggal di sini dan merampoknya. Tidak masalah. Itu adalah sekolah seni bela diri yang nyata. Tidak ada yang bisa dilakukan. Terlebih lagi, ini adalah bintang Tibet. Petik 2. Ye Siwen berpikir, memang, ini bukan sekte Yuan. Dalam dinasti Yuan,
hanya dikhawatirkan seluruh sekte akan terkejut, tetapi di sekolah seni bela diri yang sebenarnya, tidak ada apa-apa, hanya ada 1 juta orang di sana. Belum lagi saudara-saudara itu, Anda bahkan dapat mengatakan bahwa orang merampok hampir setiap saat. Ye Siwen memikirkannya. Dia ingin menemukan tempat yang aman untuk dirampok. Dia takut seseorang akan mengganggu. Ada pedang putih dan hukum yang melindunginya di sini. Sebaliknya, itu lebih aman. Jika kamu pergi, lebih baik aman di dalamnya. Tidak dapat dihindari bahwa akan ada banyak orang yang memperhatikan. Namun, saat ini ia tidak punya banyak waktu untuk memikirkannya, karena perampokan sudah dimulai. Perampokan langit adalah senjata petir murni, pedang, dan senjata yang diringkas oleh guntur dan kilat langsung dibasuh. Itu seperti hujan lebat, dan hantaman itu menghantam tubuh Ye Siwen. Boom, boom, boom. Di sisi Bai Jiansong, teriakan dingin, pesona langsung terbentuk, mengisolasi puncak dan pikiran lain untuk dijelajahi, tetapi hati saya juga memiliki perasaan pada penghancuran Ye Siwen. Itu akan menjadi bencana yang heterogen, bukan yang tradisional. Perampokan pada hari itu, dan seringkali bencana heterogen semacam ini identik dengan mengerikan. Rata-rata orang tidak mengatakan bahwa ia telah menghabiskannya, dan ia tidak bisa memikirkannya. Bab 334 Setengah langkah legendaris kecil. Boom, boom, boom. Senjata-senjata ini menghantam tubuh Ye Siwen, tetapi mereka hanya bisa meledakkan garis asap hijau di tubuh Ye Siwen, seolah-olah mereka akan terbakar. Dalam badai petir, Ye Siwen tidak hanya tidak takut, tetapi juga bekerja pada Guanyin Jing yang baru dibentuk. Senjata petir-petir ini diserap oleh Ye Siwen dalam sekejap, tetapi kali ini tidak digunakan untuk meredam tubuh hegemoniknya. Tetapi mereka semua terserap ke dalam alam semesta yang kacau di dantiannya. Di dantian Ye Siwen, ada guntur dan kilat, seolah-olah mereka berada di ruang terbuka, dan lingkungan dalam kekacauan tiba-tiba mendapatkan tiang. Perubahan besar. Kekacauan asli Ye Siwen dan Tian dibuka oleh guntur dan kilat sedikit lebih banyak ruang, kilat dan guntur, itu seperti ruang terbuka nyata. Ye Siwen ternyata menggunakan badai petir ini untuk membuka alam semesta sendiri. Sekarang bukan alam semesta, ia hanya dapat dianggap sebagai dantian, tetapi Ye Siwen sangat percaya bahwa suatu hari, sebuah alam semesta dapat dibuka. Dengan semakin banyak perampokan yang diserap, semakin banyak ruang dibuka di dantian Ye Siwen. Ye Siwen melihat mantra menjadi semakin sempurna. Inti dari melihat mantra adalah menjadikan tubuh manusia sebagai sebuah semesta kecil. Kekuatan perampokan telah mempercepat proses ini. Aku mengandalkan metamorfosis ini, benar-benar menggunakan guntur untuk mengolah. Bai Jiansong melihat Ye Siwen terus menyerap guntur yang merampok itu, tiba-tiba ada semacam perasaan tertegun, ini bukan energi umum, tetapi perampokan, paling banyak di antara langit dan bumi bagi Yang, tetapi juga energi yang paling kejam, bahkan jika ia menyerap guntur, tetapi juga menghancurkan meridian, itu menguntungkan. Ye Siwen dapat menyerap energi ini, dan tubuhnya hanya cukup kuat untuk menjadi luar biasa. Bukan fisik yang istimewa untuk melihatnya. Apakah tidak mungkin melakukan latihan fisik yang luar biasa? Bisik Bai Jiansong, tetapi Ye Siwen adalah murid bintang Tibet mereka, dan semakin kuat Ye Siwen, semakin dia menjadi bahagia, semakin ia menjadi bahagia secara alami. Oh lala, senjata di langit semakin padat, tetapi masih belum ada cara untuk mengguncang Ye Siwen. Sebaliknya, Ye Siwen menyerap energi dalam hujan, dan Ye Siwen menjadi lebih kuat. Petir di langit tidak lagi mengembun menjadi senjata Tao, tetapi mengembun menjadi monster, dan mulai menyerang Ye Siwen. Booming, booming, booming. Di langit, suara bunyi bergetar bumi datang dari langit. Bayangan binatang petir emas di langit muncul di udara. Seekor binatang buas tunggal membuka mulut berdarah dan menyapu Ye Siwen. Seluruh langit mulai bergetar liar dalam kesibukan mereka. Penampilan Ye Siwen sangat bermartabat. Dibandingkan dengan yang sebelumnya,
bencana hari ini hampir merupakan lompatan kualitatif, dan itu sangat kuat sehingga sangat mengerikan. Kali ini adalah setengah langkah penyempurnaan kecil yang legendaris. Setengah langkah legenda memiliki 3 kesulitan untuk merampok, kesempurnaan kecil, kesempurnaan luar biasa dan segera membobol semi suci. Jika sebelumnya, Ye Xiwen takut bahwa dia tidak memiliki banyak kepercayaan, tapi sekarang dia telah menciptakan sendiri Jian Renjing. Pemahaman Ye Xiwen tentang berbagai teknik rahasia telah sangat ditingkatkan. Di masa lalu, Ming Yugong, meskipun Zhong Zheng Pinghe, penyensoran kekaisaran, Chong Yugong, Ye Xiwen dapat dikatakan lebih berguna, tetapi kali ini setelah penciptaan, melihat mantra, Ye Xiwen benar-benar bisa menjadi keterampilan rahasia tersebut. Itu seperti bergoyang, karena hanya melihat mantra adalah cara milik Ye Xiwen dan milik praktiknya sendiri. Dalam menghadapi aliran petir dan tentara binatang yang tak berujung, Ye Xiwen menginjak kaki, seluruh orang berubah menjadi streamer, langsung dilarikan ke tentara binatang petir. Melihat itu, padat, semua monster petir, tidak tahu ada ribuan atau puluhan ribu dari mereka, semuanya menyaksikan, dan kepala berteriak, seolah-olah menaklukkan dunia. Kepala petir dan binatang buas sangat kuat sehingga lampu listrik berkedip, sehingga sulit untuk dilihat secara langsung. Melihat bahwa Ye Xiwen tidak melarikan diri, dia bahkan berani menghadap ke atas. Monster petir ini tampaknya sangat provokatif, dan mereka meraung lagi dan lagi, mereka semua dibunuh oleh Ye Xiwen. Banyak dari monster ini panjang dan aneh, tetapi mereka sebenarnya digunakan untuk seni bela diri, dan masing-masing seni bela diri sangat indah dan kuat. Ye Xiwen menjerit, dan telapak tangannya ditembak. Tangan besar yang dibungkus dewa emas bangkit melawan angin. Semakin lama dia tumbuh, semakin dia meraih lebih dari selusin monster petir, dan tiba-tiba meraih mereka. Monster-monster petir itu hancur. Energi yang berubah menjadi halilintar paling murni bahkan lebih murni daripada energi poin guntur yang terkandung dalam perampokan senjata sebelumnya. Semuanya diserap oleh Ye Xiwen, dan Ye Xiwen dan Tian diperbesar. Dengan ledakan pembajakan kacau ini, di Dantian, tampaknya ada reaksi kimia yang sangat besar. Sedikit demi sedikit, itu berubah. Ye Xiwen tidak lagi ragu-ragu, dan memiliki pertunjukan besar. Satu set telapak tangan naga telah digunakan oleh Ye Xiwen. Meskipun dia tidak mampu mendorong semua gerakan, itu hanya trik untuk mendorong pertunjukan. Ye Xiwen telah mencapai puncaknya. Triknya adalah tidak hujan, langit adalah telapak tangan, binatang-binatang buas telah tersebar menjadi petir, tidak ada cara untuk menyakiti Ye Xiwen. Ye Xiwen membuka cincin di pasukan petir dan binatang buas. Meskipun masing-masing binatang petir kuat dan keterlaluan, masing-masing dari mereka adalah dunia kesempurnaan kecil setengah langkah legendaris, bahkan dicampur dengan setengah langkah legendaris 6 monster yang menakutkan. Namun, di hadapan Ye Xiwen, yang sudah mencoba yang terbaik, tidak ada cara, penyerbuan mereka, di hadapan Ye Xiwen, yang ada di tubuh emas, tidak ada cara untuk menyakiti Ye Xiwen, bahkan jika beberapa langkah setengah legendaris 6 monster terluka. Ye Xiwen, tetapi kemudian diperbaiki oleh generasi Tian Huang. Ye Xiwen dapat memeras beberapa monster petir di satu telapak tangan, dan kemudian benar-benar menyerap energi dari monster petir. Setelah menyerap energi, kekuatan Ye Xiwen dapat ditingkatkan. Ye Xiwen adalah semakin kuat perang Vietnam, semakin banyak perang. Jika orang luar melihat adegan ini, itu mungkin akan ditakuti seumur hidup. Bagi kebanyakan orang, bencana adalah masalah terbesar, tidak hanya masalah ketakutan, tetapi bahaya menjadi sangat besar. Tidak bisa lewat. Belum lagi ini masih merupakan perampokan hari yang heterogen. Bencana heterogen semacam ini sangat sulit untuk dihabiskan. Binatang buas ini masing-masing setengah langkah kesempurnaan legendaris kecil dari ranah. Bagi mereka yang ingin menyeberang perampokan bundar kecil bagi orang-orang, itu adalah bencana di masa lalu yang tidak mungkin. Belum lagi bahwa Ye Xiwen dapat mencubit sekelompok monster petir, yang tidak mungkin dilakukan. Meskipun Ye Xiwen hanya setengah langkah legendaris,
tetapi kekuatannya cukup untuk menyapu legenda setengah langkah, dia sendirian. Perlu beberapa puluh, ratusan setengah langkah kesempurnaan kecil yang legendaris. Hanya Ye Siwen yang bisa merampok dengan cara ini. 2. Murid lain di puncak bintang Tibet, Yang Wenjun dan Deng Suixin berlari mendekat. Bagaimana mungkin mereka tidak menyadari bahwa pasukan Bai Jiansong hanya terisolasi dari penguasa puncak lainnya? Tapi bagaimana mungkin mereka tidak memperhatikan ketika mereka merampok benda besar ini? Atas dan ke bawah seluruh puncak bintang Tibet, Anda dapat merasakan kengerian tak tertandingi dari surga, yang merupakan semacam tekanan tertinggi dari langit dan bumi. Bencana heterogen ini, puncak bintang Tibet kita benar-benar datang sebagai orang jahat kali ini. Mata indah Deng Suixin bulat, beberapa tidak dapat dipercaya, tetapi agak rumit. Ada terlalu banyak orang yang mempesona di dunia. Kami masih memiliki orang campuran seperti ini. Yang Wenjun juga tidak bisa dipercaya. Para jenius belum melihat mereka sebelumnya. Mereka dulu disebut jenius, tetapi jenis ini mereka belum pernah terdengar, dan mereka belum pernah melihat mereka sebelumnya. Boom, boom, boom. Ye Siwen tidak tahu berapa banyak binatang kilat yang diledakkan. Dia hanya tenggelam dalam menyerap energi untuk membuka dantian yang kacau. Dengan melihat mantra, berjalan berulang-ulang dalam tubuh, pemahaman Ye Siwen tentang manusia dan mantra juga naik. Ketika Ye Siwen kembali kepada Tuhan lagi, monster petir yang lebat di langit telah dibantai, tetapi monster petir ini menderita kerugian besar, tetapi mereka tidak mundur, sebaliknya, mereka pergi ke Ye Siwen dan bergegas ke masa lalu. Boom! Ketika binatang petir terakhir diterbangkan oleh Ye Siwen, awan perampokan di langit perlahan menghilang antara langit dan bumi. Dengan hamburan hari itu, napas Ye Siwen tiba-tiba menembus batas dan langsung mengalir ke kesempurnaan kecil setengah-setengah legendaris. Pada saat ini, Ye Siwen duduk, dan terjadi kekacauan di dantian, sebuah planet kecil akhirnya terbentuk, dan matahari yang bermekaran di tengah matahari berbalik. Setiap belokan akan mendorong kekuatan teror. Ye Siwen akhirnya menghembuskan nafas lega dan akhirnya melangkah ke kesempurnaan legendaris setengah langkah. Kekuatan tempur Ye Siwen telah membuat kemajuan besar, cukup untuk menyapu master semi langkah legendaris 7 ranah, dan bahkan bersaing dengan beberapa setengah langkah legendaris 8 lemah pejuang kerajaan. Putaran kecil perampokan adalah salah satu dari 3 bencana besar. Dibandingkan dengan masa lalu, Ye Siwen, yang telah selamat dari kesempurnaan kecil, tidak ada hubungannya dengan masa lalu. Penciptaan, Guo Renjing, dan waktu perampokan hari ini Ye Siwen dapat dikatakan bahwa seseorang dapat dengan mudah meledakkan 10-20 sebelumnya. Ye Siwen sekarang bisa merasakan kekuatan tirani mengalir di dalam tubuh. Bab 335 Medan Perang EKSTRATERISTRIAL. Dalam 2 bulan ke depan, Ye Siwen tidak dapat menutup pintu, mengkonsolidasikan bidang kultivasi, dan hanya menerobos kesempurnaan kecil legendaris setengah langkah. Ye Siwen juga perlu waktu untuk beradaptasi, untuk sepenuhnya mengerahkan kekuatan kesempurnaan kecil legendaris setengah langkah. Pada hari ini, cahaya pagi menyiram ke bumi, merobek pengepungan malam, dan Ye Siwen sudah siap untuk mempersiapkan persidangan ini. Ye Siwen bangkit langsung dan mendorong membuka pintu halaman kecil. Pada saat ini, Bai Jiansong dan Yang Wenjun dan Deng Suixin sudah siap. Dalam 2 bulan terakhir, Ye Siwen dan hubungan mereka telah membuat kemajuan besar. Ye Siwen sepenuhnya terintegrasi. Tidak banyak orang di bintang Tibet, tetapi mereka sangat bersatu. Suasana seperti ini, Ye Siwen sangat menyukainya. Dia juga saya tidak suka sepanjang hari adalah intrik dan lingkungan. Guru kecil, kau harus menghela nafas lega dengan bintang Tibet kita. Deng Suixin melambaikan tangan kecil dan berkata, jangan khawatir, 6 divisi pasti lebih baik. Dari kalian berdua. Bai Jiansong menatap Ye Siwen. Pergi, kata Bai Jiansong. Di bawah kepemimpinan Bai Jiansong, Ye Siwen pergi ke puncak bintang Tibet dan datang ke lembah kosong di dekatnya. Pada saat ini,
lembah itu penuh dengan ribuan orang, yang semuanya adalah murid baru. Pergi ke murid baru di luar domain. Kali ini, perlu untuk berkonsentrasi dan mengirim mereka ke dunia luar. Di antara para murid ini, puncak bulan yang rusak di antara 100 warisan teratas adalah kekuatan utama, yang menyumbang sepertiga dari total, dan yang lainnya adalah puncak. Murid baru, meskipun hal yang sama adalah warisan 100 besar, tetapi Ye Siwen sendiri adalah orang yang jelas memiliki perasaan yang berbeda dari tim perkasa lebih dari 300 orang. Jika dikatakan bahwa menurut standar Yuan Yuanzong, mereka yang bisa memuja Akademi Zhenwu semuanya jenius, maka mereka yang bisa memuja 100 warisan teratas adalah para jenius dalam kejeniusan. Bahkan sesuai dengan standar sekolah seni bela diri, orang-orang ini adalah elit. Terbang, saya sangat bangga. Dibandingkan dengan murid baru Yu Yuefeng, para murid dari puncak lain tidak diragukan lagi rendah haus. Pembaruan tercepat. Setelah semua orang tiba, seorang penatua yang memecahkan puncak bulan membuka arai transmisi ke medan perang di luar lapangan. Di antara warisan di lingkungan ini, hanya puncak bulan yang rusak yang ditransmisikan dari medan transmisi ke medan perang ekstraterestrial. Sekejap mata, semua orang telah dikirim ke medan perang di luar lapangan. Ini adalah langit berbintang, menatap ke bawah. Itu kabur. Saya tidak bisa melihatnya sama sekali. Hanya seni bela diri sungguhan yang saya tahu sebelumnya. Saya melihatnya adalah benua besar yang benar-benar tak tertandingi. Medan perang ekstrateritorial film ini juga merupakan benua yang sangat-sangat besar. Panjang dan lebar film ini tidak diketahui memiliki jutaan mil. Ini adalah medan perang paling langsung bagi banyak pasukan di angkatan bersenjata nyata untuk melawan invasi pasukan ekstrateritorial. Setiap orang sudah memahami situasinya. Ini bukan garis depan paling intens, itu yang paling berbahaya. Tentu saja, para pendatang baru ini tidak mungkin disentuh. Ye Siwen melihatnya, tapi itu adalah tanah yang konyol. Bukannya Ye Siwen mengira itu adalah lingkungan vakum. Sebaliknya, meskipun aura sedikit kurang dan lingkungan buruk, bukan tidak mungkin untuk bertahan hidup. Hanya saja auranya sangat keras, dan itu seperti pisau baja. Bahkan beberapa murid baru dengan kekuatan yang buruk dipotong langsung oleh Meridian karena mereka menyerap aura ini. Semua orang terkagum-kagum. Medan perang ekstrateritorial ini jauh lebih berbahaya daripada yang mereka pikirkan. Di tempat lain, banyak murid baru yang ditawari harta, tetapi tidak ada apa-apa di sekolah seni bela diri yang sebenarnya. Perasaan, medan perang lapangan memang layak. Yah. Ini medan perang ekstraterestrial. Meskipun bukan garis depan, ia masih memiliki sejumlah besar hewan luar angkasa. Kami memiliki sebuah kota di dekat puncak bulan, dan Anda dapat melakukan perjalanan ke kota. Setelah waktu itu, Anda dapat menghancurkan kota bulan untuk berburu binatang buas itu untuk pusat kegiatan. Saya percaya bahwa sebelum Anda datang, para tetua Anda juga memberitahu Anda bahwa semakin banyak binatang buas yang Anda buru, semakin baik skor Anda, milik Anda. Warisan bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya. Anda adalah orang yang jenius di mana-mana. Anda tidak bodoh. Anda harus memahami bahwa Anda ingin berjuang untuk tangan Anda sendiri dengan tangan Anda sendiri. Jika Anda ingin maju, Anda hanya bisa mengandalkannya sendiri. Di medan perang di luar bidang ini, ada juga banyak warisan yang ditinggalkan oleh orang bijak. Dapatkah Anda terbang di seluruh langit, dan Anda akan melihat diri Anda sendiri semua? Tetua dari puncak bulan yang rusak berkata dengan samar. Semua orang bersemangat sekaligus. Jika Anda bisa berdiri di sini, Anda dapat mengatakan bahwa mereka semua adalah orang-orang yang luar biasa. Yang mana yang bukan orang yang sombong? Banyak warisan di dalamnya mungkin membuat mereka terbang ke langit dan melampaui banyak rekan. Semua orang bersiap-siap. Para tetua yang mematahkan puncak bulan tidak mengatakan apa-apa, hanya membawa mereka ke kota bulan yang rusak. Ini adalah kota besar yang dapat menampung 1 juta orang, tetapi tampaknya relatif kosong saat ini.
Setelah para tetua dari Yui Wepik mengambil orang itu, mereka segera berbalik dan pergi, terbang ke garis depan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Malam diselimuti bumi, dan badai dahsyat yang ditimbulkan aura menyapu, lebih dari 100 kali lebih ganas daripada di siang hari. Di bawah keadaan seperti itu, rata-rata orang tidak memiliki cara untuk bertahan hidup, bahkan orang biasa, atau bahkan seorang pejuang sejati. Sulit untuk berjalan di hutan belantara pada saat ini, bahkan jika itu adalah legenda atau master dari dunia legendaris setengah langkah, itu akan sangat terpengaruh. Ada raungan binatang buas yang aneh di kejauhan, sangat menakutkan, tidak hanya deru binatang itu, tetapi juga deru roh-roh. Medan perang medan ini adalah garis pertahanan pertama melawan invasi makhluk-makhluk ekstrateritorial. Tidak tahu berapa banyak orang kuat yang telah jatuh. Banyak dari orang-orang kuat ini telah berubah menjadi hantu dan lebih banyak makhluk mayat hidup yang sangat berbahaya. Tanpa kota seperti itu, para pendatang baru ini tidak akan bisa berdiri di bidang medan perang ekstrateritorial. Ye Siwen duduk di sebuah kamar di halaman kecil. Seluruh kota itu sangat besar, tetapi sekarang hanya ada 1000 orang baru. Ini sangat kosong dan semua orang dapat ditugaskan ke halaman kecil. Dibandingkan dengan seni bela diri yang sebenarnya, aura medan perang ekstrateritorial 10 kali lebih dari 100 kali. Bahkan jika Ye Siwen menyerap aura-aura ini dengan tubuh-tubuh, dia dapat merasakan perasaan asam di meridian, yang cukup tidak nyaman, apalagi orang lain. Diperkirakan penyerapannya akan sulit, tetapi manfaatnya juga jelas. Setelah lama berkultivasi di sini, kekuatan fisik akan meningkat lebih dari sedikit. Namun, rasa sakit ini tidak berbeda untuk Ye Siwen dan menggelitik. Malam di luar medan perang ekstraterestrial sangat panjang dan sulit untuk dilihat, setelah benar-benar merasakan lingkungan yang keras dari medan perang ekstrateritorial, sebagian besar hari-hari ini telah mengakui fakta. Mereka terlalu lemah di medan perang di luar bidang ini. Aku sedang berlatih di sini, aku khawatir akan butuh waktu lama untuk menerobos lagi. Ye Siwen memandangi cahaya bulan yang aneh di luar jendela dan berkata bahwa telinga itu masih mengaum dari binatang tirani di kejauhan. Tapi di sini juga berbahaya. Monster di luar ladang ini adalah ancaman besar bagi dunia manapun. Mereka hidup di alam semesta. Makhluk yang memakan bintang-bintang terlalu mengerikan. Yemo kali ini saya mengambilnya. Ye Siwen mengangguk, keluar dari ruangan, dan berjalan keluar dari kota di bawah sinar rembulan. Meskipun penerbangan yang melaju ini sangat kuat, tetapi untuk Ye Siwen yang memiliki tubuh, tidak masalah sama sekali. Ye Siwen terbang langsung dari kota yang jauhnya ratusan mil, dan dia dalam kesulitan. Sejumlah besar angin besar berhembus dan mengembun menjadi roh jahat yang dihormati. Ini mungkin binatang yang aneh, atau mereka mungkin mati oleh orang bijak lain dari Akademi Zenwu. Roh-roh jahat yang telah berubah menjadi kesedihan berteriak, "Oh, itu adalah manusia, itu adalah darah yang kuat, itu menelannya, dan kita juga bisa memadatkan tubuh kita sendiri, dan kita akan terlepas dari jenis yang tidak dihargai ini." Roh-roh jahat itu tertawa dan tertawa. Roh jahat mengembunkan bentuk itu. Itu adalah penampilan seorang jenderal kuno. Dia mengenakan timbangan dan senjata panjang di langit. Ternyata menjadi master kesempurnaan kecil yang legendaris. Di belakangnya, roh-roh jahat lain juga telah memadatkan bentuknya, dan mereka juga penampakan beberapa prajurit. Yang paling penting adalah alam kesempurnaan. Banyak tiranik adalah hantu dari alam legendaris. Hei, serahkan dagingmu. Jenderal roh jahat itu berteriak dan bergegas ke arah Ye Siwen, dan senjatanya menusuk dan bintang-bintang nampak tertusuk dalam sekejap. Vakumnya runtuh dan langsung memacu Ye Siwen. Di depan kamu, kekuatan roh-roh jahat ini jauh lebih buruk daripada sebelum dia dirampok, apalagi Ye Siwen saat ini, semua ini hanya sepotong kue. Ye Siwen mengulurkan tangan besarnya dan menangkap tembakan panjang dalam sekejap. Pistol panjang tidak bisa bergerak di tangan Ye Siwen. Boom!
Seluruh senapan panjang dihancurkan oleh Ye Xiwen, dan jenderal roh jahat itu juga langsung dibombardir oleh Ye Xiwen. Itu diubah menjadi sekelompok energi yang diserap oleh Ye Xiwen kepada para siswa, dan diubah menjadi energi untuk penyerapan oleh Tian Yuan. Adapun roh-roh jahat itu, mereka bukan lawan Ye Xiwen, namun jika tangan besar ditangkap, mereka akan ditangkap dalam sekejap dan langsung dihancurkan. Medan perang medan ini benar-benar berbahaya, bahkan roh-roh jahat ini tidak mudah.